Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita mulai lagi beribadah di tempat ini. 1 minggu ya, kangen ya. Baik, untuk mengawali ibadah kita mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ini semua karena anugerah kasih-Mu Bapa. Kami bisa sampai di tempat ini dan untuk menyembah memuji Engkau. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini, kami akan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan
Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk bersorak-sorak untuk menyukakan hati Tuhan kita. Amin. Memuji Tuhan, semangat ya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati bukan hanya kita ya, seluruh keluarga kita, anak cucu kita. Mari kita bersukacita. Lagi goyang-goyang ya.
memberikan waktu untuk kesaksian pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Masih belum bergerak hatinya ya. Ibu Shirley, mari Bu. Shalom. Saya bersaksi cinta kasih Tuhan. Saya bersaksi pada hari Minggu saya sempat masuk di sini. Setelah itu saya enggak sempat kaget, enggak, biasa-biasa. Saya pulang dari tempat ini karena saya ya agak gugup juga ya. Setelah itu bapaknya Fitri ngomong kepada saya ini sudah tidak kuat, tidak lama lagi saya akan pergi. Aku gini, jangan kamu bilang begitu. Saya bilang jangan, banyak berdoa, harus banyak berdoa di dalam Tuhan. Dia bilang iya. Ya terus bilang gini, Sir, aku pesan kalau aku punya salah maafkan aku. Aku cuma titip kedua saudaraku. Aku bilang saudaramu siapa? Oh enggak ada. Selain saya sudah termasuk sebagai orang lain. Ibunya Fitri sama Fitri. Setelah itu saya ini agak termenung saya gini. Kok ini gini sih, memang tapi sakitnya itu sudah parah. Saya sempat bawa ke dokter angkatan laut, tidak diterima sama dokter, disuruh bawa pulang. Bu, sudah tidak bisa. Saya bawa pulang. Setelah saya bawa pulang, semakin hari ngomongnya dia itu sudah melindur gitu, ngomong sudah sembarang ngomong. Cuma saya berdoa sampai malam menjelang maghrib dia duduk, dia bilang ayo kita doa sama-sama. Terus tapi mamanya Fitri itu agak berat, doa sama-sama agak berat. Saya tarik mamanya, dia tidak kelihatan, saya tarik doa sama-sama. Saya berdoa, Tuhan kalau rencana Tuhan indah, kalau Tuhan mau ambil aku ikhlas. Kalau Tuhan masih panjangkan umurnya Tuhan, aku Tuhan berkati dan berkati untuk anaknya yang ditinggalkan satu-satunya. Setelah itu sudah hampir malam, ya dia muntah bercampur darah. Saya bilang ini memang sudah parah. Makin malam, kira-kira jam 10 saya lagi enak-enak nonton TV, saya enggak ngerti. Terus gini, mamanya Fitri itu bilang gini, Sir, apa? Iki lo wis gak ono. Apa yang gak ono? Aku gini, sudah ndak ada, kamu lihat tentang. Saya lihat, pas saya lihat, oh iya kayaknya nggak ada, BS maput ini aku. Terus itu saya guyak BS maput, oh iya enggak, sudah tidak bergerak. Setelah itu saya begini, aduh Tuhan, ya memang rencana Tuhan itu indah. Jadi saya itu bilang sama anaknya Fitri, sama Ibu Sri Ningsi, saya bilang ya apalagi sudah begini, bagaimana rencana, memang kita manusia rencana begini, tapi Tuhan rencana lain.
Setelah itu setengah 11, memang dia meninggal setengah 11. Setelah itu saya ini bagaimana ya? Saya lagi pusing, harus lapor RT, harus lapor ini. Nah, karena Ibu Sri Ningsih ini punya anak angkat, selama bapaknya sakit itu dia nggak nirokan, pokoknya dia sudah nggak tahu mau tahu apa. Bapaknya sendiri itu minta kirim ini, minta kirim itu, nggak dihiraukan. Terus saya ini bagaimana? Lapor RT ke sini ke situ. Saya rasa sudah nggak kuat. Saya minta Tuhan berikan aku kekuatan hari ini. Tuhan berikan kekuatan. Akhirnya ada kakak saya, karena suaminya Ibu Sri Ningsih ini nggak punya surat-surat lengkap, nggak punya KTP, nggak punya KSK. Terus terpaksa kakakku yang paling tua yang ngurus semuanya. Terus saya bilang, ya apa ini? Aku gini, apa gereja apa? Anaknya telepon dari Madura, enggak, saya sendiri. Kalau kamu sendiri ya sudah, berarti aku lepas tangan. Terus dia bilang udah, berarti saya sudah enggak bisa lagi. Terus itu terus terserah, jadi mereka kuburan secara Islam. Jadi saya bilang ya enggak apa-apa, Islam Kristen sama saja, aku bilang. Tapi saya merasa berat, terpaksa saya sudah enggak bisa atur ini itu segala macam, enggak bisa. Jadi saya berapa hari ini saya jatuh sakit, panas dingin, jatuh sakit, saya kecapean. Nah, setelah itu sudah habis 3 harinya mereka bikin taklilan, nanti malam ini 7 harinya. Saya bilang, wes aku enggak bisa, aku lagi keadaan sakit, sudah enggak kuat aku. Tidak kuat. Setelah itu saya cuma merasa mau marah bagaimana, gak mau marah gimana. Soalnya adat mereka katanya bikin among-among itu loh. Saya bilang gini, ini apa-apaan ini? Terus saya bilang kok bikin among-among, bikin nasi enak-enak, dibikin teh, kopi, begini. Kamu ini apa sih? Ini aku. Nah iya, adatnya kamu adat lain, adatku adat lain. Ya udah bikin supaya orang matinya itu makan katanya. Terus saya bilang ini, oh iya, nggak apa supaya dia bisa makan. Seterusnya orang bikin jam 6 among-among. Mereka tanya gini, belum jam 10 nasinya kok habis among-among. Terus aku jawab, iya sudah bikin among-among, orang mati yang makan melalui setan. Terus bilang gitu anaknya Fitri gini, Awe Basri, loh kok ente KB? Iya ente, aku yang makan, aku yang minum, kamu itu kata. Dan gini, itu among-among kayak apa itu? Dia kan dibikin bapakku makan, kok kamu yang makan? Ya biar aja, ini aku. Ya sudahlah begitu, pasti Tuhan, manusia rencana lain, Tuhan rencana lain. Diberkati, haleluya, amin. Puji Tuhan, diberkati. Mari kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada
disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bisa berkumpul di tempat ini di Gereja Bethel Indonesia House of Healing Surabaya. Satu anugerah, satu kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan boleh berkumpul dalam acara ibadah raya pada pagi hari ini. Kami rindu kuasa-Mu bekerja pada pagi hari ini Bapa, di dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau sudah disenangkan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga sebentar kami pulang tidak seperti kami datang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hadapi persoalan diberi jalan keluar. Karena kami mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari 2 atau 3 orang pada pagi hari ini. Kami pegang sesuai dengan janji firman-Mu. Bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, pagi ini kami lebih dari 2 atau 3 orang. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan siap melawat kami pada pagi hari ini. Berbicara Roh Kudus pada setiap kami mau buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar yang berbicara suara hati Allah berbicara kepada setiap kami, menegur setiap kami, menuntun kepada setiap kami, membawa kepada setiap kami kepada hidup di dalam kebenaran, jalan kebenaran firman-Mu Tuhan, sebagai satu-satunya kebenaran yang kami pegang mulai saat ini sampai selama-lamanya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan dan kuasa kami mau persembahkan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Pagi hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya datang ke tempat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala Gereja Bethel Indonesia House of Healing, Bapak Pendeta Heni, Master Teologi, yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kembali. Saya ingat 3 tahun yang lalu saya diundang melayani di tempat ini tanggal 23 September 2018. Dan saya hari ini lihat pekerjaan Tuhan di tempat ini berkembang dahsyat, hebat, luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya masih ingat juga di 2018, 23 September 2018 yang lalu belum sebanyak ini jemaatnya. Dan karya Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan akan pakai di tempat ini untuk dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak lupa saya juga menyapa pemirsa live streaming, ya, karena di tempat ini ada siaran live streaming yang akan disiarkan ke seluruh dunia. Dan saya juga pernah perhatikan linknya dari gereja Bethel Indonesia House of Healing, ya, yaitu link rumah pemulihan. Itu banyak dilihat oleh orang-orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, ya, secara live streaming. Bapak Ibu, kalau gereja-gereja di luar sana masih online, ya, masih online. Jadi kita di tempat ini sudah onsite. Ini satu anugerah, satu kemurahan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat dan ayat yang menjadi ayat favorit buat seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, dan kita akan renungkan bersama-sama di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Di sini saya akan memberi tema dari renungan firman Allah pada pagi hari ini, yaitu mengalahkan ketakutan dan kebimbangan untuk meraih kemenangan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melihat
pembahasan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan baca bersama-sama satu ayat dan menjadi ayat favorit buat seluruh jemaat yang ada, karena ini ayat yang pertama dan sekaligus ayat yang terakhir ya. Kalau jemaat dengar kata-kata ayat yang terakhir, wah berarti firman-nya nggak lama-lama, berarti enggak ya Bapak Ibu, ini hanya bercanda ya. Kembali kita masuk dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca Bapak Ibu ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa Bapak Ibu Saudara? Kemenangan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di tengah-tengah hari-hari ini kita yang sedang menghadapi berbagai macam problema kehidupan, ada pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ada juga problema banyaknya terjadi PHK di mana-mana karena pandemi COVID-19 ini yang merajalela, dan banyak juga rumah tangga yang hancur juga karena imbas dari pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Yang ditunggu-tunggu ini bukan masalah selesai atau tidak selesainya. Yang ditunggu-tunggu ini justru kapan berakhirnya, supaya kita bisa menjadi kehidupan yang new normal, kata Pak Jokowi. Jadi kalau kehidupan new normal itu sudah tidak seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kehidupan yang new normal ini kita bisa kembali seperti semula. Ya, hari ini saya melihat jemaat Tuhan di tempat itu sangat tertib memegang protokol kesehatan. Semua cuci tangan. Tadi saya lihat juga cuci tangan, pakai masker, plus jaga jarak. Nah, ini demi pengamanan Bapak Ibu Saudara ya. Gereja di tempat ini memberikan satu aturan main yang kita harus ikuti, karena ini himbauan dari pemerintah ya, supaya kita pandemi COVID-19 ini tidak berangsur-angsur memburuk, tapi pandemi ini boleh segera berakhir, supaya gereja bisa beraktivitas new normal, supaya dapat bebas memuji, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri tema, yaitu mengalahkan ketakutan dan kebimbangan untuk meraih kemenangan. Yang namanya orang takut ini selalu gandengan Bapak Ibu, sangat apa yang namanya bimbang. Karena orang kalau sudah takut, banyak ya faktor yang terjadi, banyak hal yang bisa membuat orang takut. Dan kalau sudah mulai diawali dengan rasa takut, pasti juga nanti akan diikuti dengan rasa bimbang. Ya, pagi hari ini kita akan melihat paparan di dalam surat Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam tulisan Nabi Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, ini adalah satu kumpulan perkataan nubuat atau pesan Tuhan. Jadi kalau yang namanya nubuat atau pesan Tuhan, ini berarti Allah berbicara langsung dalam perantaraan hambanya. Dalam hal ini Nabi Yesaya. Karena kitab Nabi Yesaya itu sendiri ditulis langsung oleh seorang nabi yang namanya Yesaya. Nabi Yesaya yang pada zamannya hidup pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda. Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama. Itu sedikit saya buka dengan intermezzo pengenalan tentang keadaan Nabi Yesaya sebagai penulis kitab Nabi Yesaya. Sedangkan dalam waktu penulisan, ketika Yesaya ini menerima ilham roh untuk menyampaikan nubuat kepada orang-orang Israel pada waktu itu, yaitu sekitar pada zaman Raja Usia, sekitar wafatnya
raja Usia pada tahun 740 sebelum Masehi. Dalam Yesaya 6 ayat 1, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dan dalam pemerintahan Raja Hizkia sekitar tahun 687. Nah, pagi hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan melihat asal-muasalnya. Kenapa Yesaya pasal 41 ini menuliskan dengan satu pernyataan, janganlah takut. Sebelum masuk lebih dalam, kita akan lihat perlahan-lahan Bapak Ibu ya. Kita akan lihat terlebih dahulu siapa sebenarnya Yesaya itu. Kita akan melihat dalam biografi Yesaya ya. Yesaya ini adalah seorang dari kalangan berpendidikan, orang intelektual. Berarti bukan orang yang tidak berpendidikan, tapi orang yang punya pendidikan dari kalangan atas. Biasanya kalau orang dikenal dengan istilah orang berpendidikan, pasti status ekonominya juga status ekonomi tingkat atas. Oleh sebab itu, pertama kali biografi yang pertama yaitu dia adalah seorang yang berpendidikan, orang dari kalangan atas. Juga Yesaya itu sendiri juga seorang yang memiliki bakat untuk menggubah syair. Ya, kalau seorang nabi ini dapat karunia spesial, selain dia dapat ilham roh untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dia juga diberi kemampuan untuk mengubah syair. Karena beberapa tulisan Yesaya ini selain berbicara tentang nubuat keadaan bangsa-bangsa Israel pada waktu itu, terutama dalam masa pembuangan, juga ada syair. Nah, ini yang dimiliki oleh Yesaya sebagai pengubah syair. Juga seorang nabi yang memiliki karunia. Karunianya jelas karena dia dipanggil sebagai nabi, dia memiliki karunia sebagai seorang nabi. Dan nabi ini ya adalah seorang yang sangat memahami kesusastraan. Kesusastraan di sini dan nabi yang mengerti dan sangat peka sekali dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga dia mampu menuliskan dalam kesusastraan yang baik ya. Yang baik seorang nabi Yesaya, nabi besar, nabi yang sangat berpengaruh pada zaman pemerintahan 4 raja, Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi nabi dia biasanya kalau seorang nabi ini belum tentu punya karunia double. Tapi pagi hari ini kita melihat Yesaya ini punya keistimewaan. Dia selain mampu dengar suara Tuhan, dia juga mampu mengubah syair-syair dalam tulisan Nabi Yesaya. Nanti Bapak Ibu bisa baca mulai Yesaya pasal 1, dicermati satu-satu. Manakah yang termasuk syair dari tulisan dari Nabi Yesaya? Dan Nabi yang mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masa pemerintahan Hizkia. Ya, kita tahu ceritanya. Hizkia yang pada waktu itu sudah mengalami satu keadaan yang putus asa karena hampir mati. Tapi Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, bahwa Raja Hizkia akan ditambah umurnya 15 tahun lagi. Nah, inilah spesialnya nabi besar yang namanya Nabi Yesaya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat ya secara detail ya Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 ini. Secara spesifik dulu kita akan lihat ya. Secara spesifik kitab Nabi Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini adalah nubuat Allah untuk memberikan pengharapan, penghukuman, dan penyelamatan Allah baik kepada bangsa Israel sendiri maupun kepada bangsa lain, sampai puncaknya pada kedatangan Mesias dari keturunan Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi berita kedatangan Mesias yang sedang hari-hari ini kita nanti-nantikan itu sudah dinubuatkan sebelumnya oleh seorang nabi besar yang bernama Nabi Yesaya. Ya, dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 di sana dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang lahir untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bawah, dan seterusnya kita melihat berita kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu ditulis oleh seorang nabi yang benar-benar luar biasa, yaitu Nabi Yesaya. Ya, sedangkan kata Yesaya itu sendiri berarti ya Tuhan menyelamatkan. Ya, dari bahasa Ibrani ya, Yesaya ini nama artinya yaitu Tuhan menyelamatkan.
Jadi keselamatan Allah itu nanti akan digenapi dengan kedatangan Mesias untuk kali yang kedua yang sedang kita nanti-nantikan sebagai gerejanya hari-hari ini. Kita sudah merayakan sama-sama kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Kita juga sudah merayakan kebangkitan. Kita sudah merayakan kematian. Kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tinggal yang satu ini, yaitu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini pesan firman Tuhan ya, kepada seluruh sidang jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia House of Healing Surabaya, yaitu kita pagi hari ini mau kalahkan ketakutan dan kebimbangan untuk meraih kemenangan. Firman Tuhan tadi katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Di sini kita melihat satu pesan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi keadaan hari-hari ini yang tidak menentu. Banyak keluarga-keluarga yang hancur, banyak PHK terjadi di mana-mana. Ya, banyak beberapa perusahaan-perusahaan pun yang sudah banyak sekali dalam jumlah yang luar biasa mengurangi jumlah karyawannya gara-gara yang namanya COVID-19 ini. Dan kita percaya ya, kita sebagai umat Tuhan, kita hanya bisa berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita terus menjalani kehidupan ini tidak dengan ketakutan, tidak dengan kebimbangan. Karena kalau orang namanya orang yang sudah takut, orang yang sudah bimbang, ini sangat berbahaya sekali. Karena bisa meragukan, kira-kira apa masih ada Tuhan Yesus? Katanya Tuhan Yesus menolong, katanya Tuhan Yesus menyelamatkan. Tapi kok keadaan justru tambah semakin parah. Nah, itu jangan sampai terjadi. Firman Tuhan diingatkan pagi hari ini. Dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Bimbang dan takut ini menjadi satu penyakit yang harus kita kalahkan. Apa bisa toh Pak kita mau mengalahkan ketakutan dan kebimbangan? Bisa. Saya katakan bisa. Ketakutan dan kebimbangan itu terjadi banyak faktor. Nanti kita akan lihat bersama-sama dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat apa sih yang menjadi penyebab. Kenapa orang itu kok bisa menjadi takut? Kok bisa menjadi khawatir? Kan kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hari Minggu kita beribadah, kita bersekutu, tidak kentara Bapak Ibu ya. Kita setia beribadah, kita lakukan apa yang menjadi milik Tuhan, kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, semua sudah kita penuhi. Tapi dalam perjalanan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi firman Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita dijamin oleh Tuhan. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya ini dijamin. Karena Tuhan langsung yang backup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga kita bukan menjadi orang yang putus asa. Loh kok tambah pandemi, gereja-gereja masih belum ibadah. Wes aku tak tinggal di rumah aja. Tapi saya lihat jemaat Tuhan di tempat ini luar biasa. Walaupun di sekeliling kita masih banyak yang online, tapi sidang jemaat Tuhan di tempat ini bisa datang di tempat ini, bisa berkumpul. Ini luar biasa. Inilah kehebatan kita. Inilah satu yang membuat kita beda daripada yang lain. Kita tidak bingung dengan urusan yang di luar. Biar orang yang lain online, tapi kita di tempat ini bisa onsite. Karena beda Bapak Ibu ya. Kalau di rumah online ya, jujur saya secara pribadi, kalau online itu bisa, pikirannya bisa lari kemana-mana. Ya, waktu ibadah sedang berlangsung, ya bisa pikirannya bisa lari kemana-mana. Ada yang mikir nasi goreng, ada yang mikir capcay, ada yang mikir nanti mau belanja ke pasar Atom, ya bisa lari kemana-mana. Beda kalau kita onsite di tempat ini. Onsite di tempat ini kita hanya punya waktu kurang lebih 1-2 jam. Tapi kita bersyukur kita bisa fokuskan 100% benar-benar hari Sabat, hari perhentian. Inilah sebenarnya ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena kehidupan kita ini hanya kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang rindu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga yang dulunya Bapak Ibu merasa gampang takut, gampang gelisah, aku sakit kok tidak sembuh-sembuh Tuhan, aku
harus bagaimana ini Tuhan? Tuh apakah Tuhan masih menolong? Percaya, Tuhan pasti tolong. Tuhan masih sanggup menolong dan masih ada mujizat terjadi, ya. Asal kita percaya sungguh-sungguh, jangan kasih kesempatan, ya. Jangan pernah kasih kesempatan yang namanya rasa takut. Takut boleh ada, tapi jangan berlebihan. Kalau rasa takut yang berlebihan itu namanya lebay. Nah, lebay dan alay kalau bahasa kerennya. Jadi kita jangan menjadi orang yang lebay dan alay. Saya percaya nggak ada jemaat Tuhan yang lebay dan alay, tapi jemaat yang benar-benar mampu hidup, ya, dalam segala keadaan. Saat diberkati tetap mengasihi Tuhan, belum diberkati tetap setia cari Tuhan. Sudah diberkati berlimpah-limpah pun tidak akan pernah lupa sama Tuhan. Amin. Hari Minggu jam 9 pagi ingat ada ibadah di Gereja Bethel Indonesia, House of Healing, Jalan Raja Wali, ya. Saya bersyukur juga saya dibuatkan banner oleh Bapak Gembala Saudara, ya. Dan banner ini pertama kalinya saya dalam melayani Tuhan, saya dibuatkan masuk bannernya gereja, ya. Jadi saya harus sebar ke seantero dunia, ya. Ada Jalan Raja Wali, ada Gereja Bethel Indonesia, House of Healing, supaya namanya bisa naik, ya. Kalau Tuhan Yesus saja bisa memberkati gereja-gereja lain, gereja di tempat ini juga akan diberkati. Luar biasa. Saya ingat Bapak Ibu 2-3 tahun yang lalu, ya, saya datang ke tempat ini belum sebanyak ini, hanya sebatas AC standing floor ini, jemaat yang hadir. Sekarang sudah sampai belakang. Luar biasa, Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya terus berdoa supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini pun juga semakin hari semakin dahsyat, supaya jiwa-jiwa di luar sana pasti banyak Bapak Ibu Saudara yang kehilangan, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum digembalakan, bisa datang ke tempat ini, bisa digembalakan di tempat ini bersama-sama untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Ya, kita akan lihat lebih dalam lagi betapa dalamnya Allah yang sungguh sangat mampu untuk menolong. Tidak hanya menolong, kata Yesaya 41 ayat 10, Allah yang juga menyertai. Sebab Allah sendiri pun menyatakan dirinya. Kalau kita melihat, saya sebut pasal saja di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13. Di sana jelas sekali, ya, Allah menunjukkan identitas dirinya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Kalau kita perhatikan sepanjang Yesaya 41 ini, kata jangan takut ini tulis berulang-ulang kali. Banyak kali. Ini berarti kalau firman Tuhan ditulis berulang-ulang kali, ini adalah sesuatu hal yang penting. Karena benar-benar ketakutan, benar-benar itu bisa melanda hidup orang-orang percaya. Kita sudah berdoa, kita sudah percaya sungguh-sungguh, tapi rasa takut tetap ada. Tidak apa-apa, rasa takut itu tetap ada. Kalau nggak ada rasa takut justru semakin bahaya, karena kita tidak akan pernah membutuhkan Tuhan. Rasa takut itu tetap ada, tapi rasa takut ini tidak boleh berlebihan. Amin. Jadi jangan pernah kasih namanya rasa takut ini muncul berlebihan. Ya, takut tetap ada, membuktikan bahwa kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, kata firman Allah, yang memegang tangan kananmu. Jadi kalau kita dipegang sama Tuhan, ya kita sudah percaya. Kalau namanya orang sudah dipegang sama Tuhan masih ragu, berarti belum dikatakan percaya. Ini loh Tuhan. Misalnya saya pegang ini handphone, saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, taruh. Kalau yang namanya barang sudah ditaruh, sudah biarkan. Jangan terus dilihat terus. Nah, orang yang bimbang itu seperti itu. Sudah ditaruh, beban persoalan masalah ini sudah ditaruh. Ya, anggap sudah diserahkan sama Tuhan. Ini Tuhan, tak serahkan masalahku ke dalam tangan-Mu. Taruh. Tapi dalam prakteknya setelah keluar dari gedung gereja, lihat lagi. Apa iya? Apa masih ada? Jadi seolah-olah kita gak percaya sama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan kalau kita minta untuk kita taruh semua persoalanmu, taruh semua pergumulanmu ke dalam tangan Tuhan, di dalam ibadah
percaya pada pagi hari ini, maka kita percaya kita akan melihat mujizat demi mujizat itu terjadi. Makasih Pak. Pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Hanya soal waktu. Kadang kita tuh merasa melihat waktunya Tuhan itu ya berbeda dengan waktunya kita. Kita seringkali kita tidak sabar, kesuwen kalau tunggu waktunya Tuhan. Banyak kali jemaat Tuhan itu yang melangkah seharusnya belum dalam waktunya Tuhan karena keburu-buru, kesuwen kalau tunggu waktunya Tuhan, nggak selesai, kepengennya cepat selesai, nanti nggak ikuti proses. Tetapi kita percaya pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita tidak secara kebetulan. Gak perlu takut menghadapi hidup ini, gak perlu bimbang. Ada Tuhan yang sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam segala keadaan. Saya katakan dalam segala keadaan. Karena apa? Baik dalam keadaan susah Dia ada. Jadi jangan pernah berkata ketika keadaan mengalami keadaan kesesakan, Tuhan kok tambah lama tambah berat ya. Ikut Tuhan, mengiring Tuhan harusnya jalan keluar, hidup yang diberkati. Tetap kita hidup diberkati, tapi kita harus melewati ya yang namanya persoalan, pergumulan. Itu bukan melemahkan, tapi justru kita semakin kita dekat sama Tuhan ya. Kita akan melihat bersama-sama alasan utama kenapa kita kok harus mengalahkan ketakutan dan kebimbangan. Rasa takut dan bimbang itu dapat membunuh iman percaya kita kepada Allah. Mari kita membuka bersama-sama dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama sekali dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Kita percaya dengan iman. Iman itu timbul dari mana Bapak Ibu? Saat kita dengar firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Saat firman itu disampaikan, ada iman yang muncul di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sehingga kita tidak menjadi orang yang gampang galau. Kalau orang anak muda galau itu banyak terjadi. Tapi kita di tempat ini, kita tidak hanya orang muda, juga ada orang tua. Kegalauan itu bisa kita kalahkan kalau kita mau buka hati, mau terima, mau percaya Tuhan Yesus. Oh iya, saya harus ingat selalu, saya sudah ditebus. Saya sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Jangan pernah gadaikan iman percaya Tuhan Yesus kepada faktor-faktor X ya, kepada sesuatu yang dapat menjual iman kekristenan kita. Tapi kita mau berikan justru yang terbaik. Kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai satu persembahan, kata Roma 12 ayat 1 dan 2, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada berapa banyak gereja hari-hari ini yang punya pemikiran seperti ini? Wes aku tak gereja, tak absen setiap hari. Jadi motivasinya datang ke gereja itu memenuhi absensi gedung gereja. Bukan Bapak Ibu ya. Bukan kita datang ke gereja ini hanya sekedar memenuhi absen gereja. Betul gereja tetap absen. Betul ya. Tapi kita datang ke gereja, kita rindu alami perjumpaan pribadi. Jadi masalah-masalah kita ini dapat beres. Yang dulunya berat sekarang akan menjadi berkat. Amin. Jadi beratnya itu, yang menjadi berat itu kita singkirkan. Jadi berat itu menjadi berkat. Yang dulunya berat sepertinya menghimpit kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita akan alami satu kelepasan. Kita akan terima pembebasan karena Allah yang masih sanggup menolong hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Alasan yang kedua yaitu ketakutan dan kebimbangan dapat membuat hati kita menjadi tawar saat mengalami kesesakan. Mungkin kita melihat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita renungkan bersama-sama. Hidup orang Kristen ini kalau direnung-renungkan ya, saat-saat menghadapi kesesakan, banyak hal kita sering timbul tanda tanya. Kita sering timbul pertanyaan,
Dan kalau sudah timbul pertanyaan, maka akan berimbas kepada tawar hati. Nah, orang yang hatinya tawar, pasti sudah aras-arasan. Jelas sudah aras-arasan untuk berdoa sudah, rasanya berat. Untuk datang melangkah ke rumah Tuhan juga berat. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang berat. Beban kita akan dirubah, yang berat menjadi berkat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya keluar dari tempat ini, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang mampu mengalahkan ketakutan dan kebimbangan karena ada Yesus. Yesus yang masih sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan berikutnya kita akan melihat, setelah kita melihat alasan-alasannya, kenapa orang kok menjadi takut dan bimbang. Berikutnya kita akan melihat apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita penyebab utama dari seorang itu menjadi takut dan bimbang. Penyebab yang pertama yaitu dosa. Dosa itu sering dapat membuat seseorang menjadi takut, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, kok saya sudah melakukan seperti ini? Sepertinya ada tuduhan. Ya, saya ambil contoh ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Di sana peristiwa ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, saya akan singkat saja. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menjadi takut karena mereka telanjang. Jadi rasa bersalah, rasa takut ini yang seringkali muncul waktu orang itu jatuh ke dalam dosa. Kalau kita berdosa, apa yang harus dilakukan? Cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampuni saya. Tuhan, ampuni saya. Saya percaya Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah itu Tuhan yang masih mampu dan sanggup memberikan pengampunan. Pasti akan diampuni. Jadi jangan pernah merasa, aku tidak bisa Pak melayani Tuhan, aku tidak bisa berdiri di atas mimbar seperti hamba-hamba Tuhan berkhotbah pada umumnya. Saudara, Bapak Ibu Saudara bersaksi kepada teman-teman, kepada saudara seiman maupun saudara yang belum tahu Tuhan, itu sudah pelayanan. Itu sudah melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu tidak harus berdiri, harus mimbar, harus main musik, harus pen WL, jadi singer. Tapi kita bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, itu sudah termasuk pelayanan. Jadi jangan pernah berkecil hati. Oh, saya tidak bisa, saya tidak mampu Pak melayani Tuhan. Saya tidak sekolah Alkitab, tidak sekolah teologi. Loh, itu semua nanti akan melengkapi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya hati yang rindu, saya mau ya di sisa-sisa kehidupan ini kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Soalnya kalau persoalan mau Bapak Ibu mau diperlengkapi, itu urusan yang nomor 2. Yang pertama itu mau dulu. Saya mau melayani Tuhan. Katakan Tuhan hari ini, ya jam ini, jam 10 lebih 10. Katakan jam 10 lebih 10 saya mau melayani Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Yang penting rasa mau dulu. Jangan sampai ada muncul rasa malas. Kita mau bunuh ya, rasa malas. Malas ini sangat menjadi penyakit yang harus dikalahkan. Karena Tuhan itu benci sama orang yang malas. Tuhan suka sama orang yang rajin. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita mau punya semangat cari jiwa. Kalau bisa gereja ini nanti di tahun berikutnya pun bisa dipugar lantai 2, bisa untuk menampung banyak jiwa-jiwa ya. Amin ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena saya lihat sendiri ya Bapak Ibu di tempat ini. Ya saya kan selalu mencatat ya. Setiap pelayanan, boleh nanti tim multimedia bisa lihat kan. 23 September 2018 masih tercatat di buku saya ini. Ya 3 tahun yang lalu. Ya belum sebanyak ini. Kan saya katakan sama Bapak Gembala, Pak Heni katakan luar biasa Pak. Jemaat tambah banyak. Berarti jemaat yang sungguh-sungguh dikenyangkan, dipuaskan, ada rindu, haus dan lapar. Berarti saudara ini punya rasa rindu dan haus dan lapar setiap hari, minggu bisa datang ke tempat ini, ya bisa beribadah, bersekutu. Ini anugerah Tuhan, ini spesial. Bapak Ibu menjadi orang-orang spesial, orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, jiwa-jiwa yang belum dalam Tuhan. Mungkin ada suami yang belum dalam Tuhan, ayo kita mau bawa ke rumah Tuhan. Mungkin ada sepupu yang belum dalam Tuhan, orang tua atau mertua belum dalam Tuhan. Ayo kita sama-sama. Kita jangan egois Bapak Ibu. Kita
saya punya mertua belum dalam Tuhan. Bahwa kita bergumul, kita doakan, kita percaya kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dimenangkan, sudah diselamatkan. Kita nggak makan sendiri keselamatan itu, kita mau bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Penyebab yang kedua juga ada yang namanya rasa trauma. Ada orang Bapak Ibu kalau sudah trauma menghadapi peristiwa yang mungkin tidak mengenakan, sepertinya menghantui. Trauma dengan kegagalan masa lalu. Karena masa lalu ya itu seringkali dipakai oleh iblis. Mendakwa Bapak Ibu Saudara dan saya, wis gak iso. Kamu kemarin hidup jatuh bangun dalam dosa, gak iso melayani Tuhan, percuma ke gereja. Itu suara iblis yang harus kita kalahkan dalam nama Yesus. Kalau ada pikiran-pikiran yang seperti itu, pagi ini patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya trauma itu pasti. Ya, saya kenapa saya katakan pasti? Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami masa lalu yang gelap. Masa lalu itu semuanya ada, dan masa lalu yang gelap itu semua orang, nggak cuma pendeta tok. Semua orang juga punya masa lalu yang gelap, tapi bukan masa lalu ini terus menghalang-halangi, terus menghantu-hantu. Kita mau lepaskan, kita mau bunuh dalam nama Yesus. Masa lalu yang gelap itu kita mencapai masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Kalau yang namanya masa lalu dengan penuh harapan, kita sudah tak bimbang. Yesus, waktu ada masalah, Yesus tolong. Sedikit saya kesaksian Bapak Ibu ya. Masih ada waktu beberapa menit. Kalau bulan ini ya, waktu saya mengantar orang tua, terutama mama saya berobat ke rumah sakit William Booth ya, saya diizinkan Tuhan harus kehilangan dompet Bapak Ibu. Ini sebenarnya bukan masalah besar sih, tapi termasuk juga masalah karena yang namanya dompet ini berisi tentang banyak ya dokumen-dokumen penting. Ada KTP, ada kartu ATM, ada SIM, ada STNK, dan ini kalau sudah sampai hilang fatal karena ngurusnya Bapak Ibu ya, ngurusnya ini sangat ya menyita waktu sekali. Waktu apa yang terjadi? Saya sudah waktu sampai di rumah setelah selesai mengantar mama saya pulang, itu saya melihat kantong saya ini kok kosong Bapak Ibu ya. Loh, biasanya kantong ini biasanya dompet itu selalu ada. Kok saya pulang kok ringan? Apa ya yang ketinggalan ya? Saya pun naik ke lantai 2, saya langsung diingatkan, dompet saya. Ternyata betul Bapak Ibu ya, dompet saya tidak ada. Saya waktu itu langkah pertama yang saya cari Tuhan. Ya, sekalipun dengan keadaan rasa dredeg secara manusia ya, karena yang namanya KTP kalau sudah tidak ada, begitu ada operasi KTP kalau tidak bisa menunjukkan KTP, waduh urusannya bisa panjang. Ya, urusannya bisa panjang. Tapi saya bersyukur waktu saya menjerit, Tuhan tolong saya, Tuhan di mana dompet saya, Tuhan tolong, Tuhan temukno dompetku Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Saya waktu sudah masuk di rumah sakit William Booth itu yang banyak orang, karena banyak orang berobat ya, terutama BPJS ya, pasien BPJS yang begitu banyak, saya harus cek mulai dari lobby information sampai ke paling belakang, ternyata tidak ada. Di sana pun saya juga berdoa, Tuhan di mana dompetku Tuhan, temukno Tuhan. Dalam posisi terjepit kita nggak mungkin bicara panjang-panjang, doa yang panjang-panjang. Kita cuma bisa, Tuhan tolong Tuhan, di mana dompetku. Berselang beberapa menit ya, saya ada di lobi resepsionis, telepon berdering. Ternyata apa Bapak Ibu ya, dompetnya itu tidak hilang tapi ditemukan. Dompetnya itu ternyata jatuh di bawah spring bed saya. Ini yang kalau tidak Tuhan ya, ini bukan masalah. Kalau sebenarnya tertawa ya Bapak ya, dompetnya ternyata ditemukan sama Tuhan. Saya ditelepon, cepat pulang, dompetnya sudah ketemu di bawah spring bed. Karena saya lupa, setelah saya pulang dari rumah sakit, tas ini saya lempar ya. Tas ini kan sudah saya lempar, dompetnya itu bisa ucul ya. Kalau dompetnya sudah ucul, sudah saya nggak tahu jatuhnya di mana. Waktu saya butuh nggak ada, ternyata itu ditemukan Tuhan. Akhirnya dompetnya tidak jadi hilang, dompetnya bisa ketemu, lengkap lagi. ATM, SIM dan lain-lain semuanya masih lengkap karena tidak diambil orang, ternyata jatuh di bawah spring bed ya. Ya ini
ini semua karena Tuhan. Ini Tuhan Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah kepanikan yang namanya orang bingung ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terlanjur lapor di polisi, waduh, tambah panjang urusannya. Tapi saya percaya ya, Tuhan itu yang masih sanggup menolong ya. Dalam segala hal, dalam hal kecil, dalam hal dompet, dalam pergumulan apapun, Tuhan masih sanggup menolong. Pagi hari ini kita akan melihat secara cepat bagaimana langkah-langkah untuk dapat mengalahkan ketakutan dan kebimbangan. Yang pertama, hidup melekat dengan Allah. Orang yang hidup melekat dengan Allah, kita akan melihat bersama-sama bagaimana orang yang hidup melekat dengan Allah. Kita akan melihat bersama-sama dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Di dalam Tuhan ini pengalaman yang sungguh sangat berharga Bapak Ibu ya. Sekarang sekalipun kita harus mengalami sesuatu yang mungkin membuat hati kita, kalau bahasa Jawanya itu deredek ya. Tapi deredek sukacita ya. Jadi bukan deredek dibiarkan sampai kita ini mengalami kegentaran yang luar biasa. Tapi begitu saat kita deredek itu, tangan Tuhan itu turun langsung Bapak Ibu. Tangan Tuhan itu masih sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kita percaya, iman, percaya, harapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya diperhitungkan Tuhan. Mari kita akan melihat bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Bagaimana orang yang hidup melekat dengan Allah? Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ya. Seperti kata firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus melekat. Yang namanya hidup orang melekat sama Tuhan itu selalu dekat dengan Tuhan, selalu cari Tuhan, selalu kita mencari Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar. Kalau yang namanya orang yang punya rasa haus dan lapar, walaupun harus menghadapi berbagai macam hal, berbagai macam problema kehidupan, tapi kita percaya masih ada Tuhan yang sanggup menolong. Masih ada Tuhan yang mampu memberi jalan keluar untuk hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Nah, di dalam orang yang hidup melekat kepada Tuhan, itu tentunya hidup orang yang melekat adalah hidup orang yang menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidupnya. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23. Ada 9 buah-buah roh yang akan dihasilkan waktu kita hidup benar kepada Tuhan. 9 buah roh itu akan dimiliki. Dan orang yang hidup dalam roh adalah hidup yang dipimpin dalam roh Allah. Kalau dulunya jarang berdoa, pagi hari ini kita mau ubah gaya hidup kita. Kita punya gaya hidup yang mau dipimpin dalam Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Nanti bisa baca di rumah. Dan yang kedua yaitu mau memuji dan menyembah Tuhan. Ya, memuji dan menyembah Tuhan itu tidak hanya di gereja, tapi juga di dalam manapun Bapak Ibu Saudara berada, kita puji Tuhan. Ya, ayatnya dalam Mazmur 103 ayat yang pertama. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya, ayatnya. Karena mengingat waktu, ya, kita melihat di tempat ini, ya, kita mau memiliki sikap hati untuk selalu memuji Tuhan. Lupa, kalau memuji Tuhan pas dapat jennya banyak, gampang. Tapi begitu jennya nggak ada, uangnya nggak ada, rasanya berat Pak. Kita harus berubah. Ada jen maupun gak ada jen, ada uang, belum ada uang, selalu memuji Tuhan. Amin. Selalu menyembah Tuhan. Jadi jangan sampai mendukakan hati Tuhan. Kalau sudah berkata-kata gak iso wis, ya gak isa, ya jangan. Tidak, di dalam Tuhan tidak ada kata tidak bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Ya, amin. Karena orang yang senantiasa memuji Tuhan itu akan teguh hatinya. Orang yang teguh hati itu pasti ada damai. Orang kalau nggak ada keteguhan hati pasti akan bimbang, akan kebingungan untuk cari jalan. Tapi orang yang selalu memuji Tuhan, selalu hatinya akan teguh, selalu ada damai. Yesaya 26 ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu bisa. Ayat yang ketiga, maaf, Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Dan dengan hati yang teguh itu akan memiliki satu kewaspadaan. Ketika menghadapi sesuatu, Bapak Ibu yang belum mendapatkan jalan, ya, kita
kita sudah Roh Kudus ingatkan, waspada, tetap waspada, hati-hati, jangan lengah, jangan teledor, karena iblis sewaktu-waktu bisa menyerang, iblis sewaktu-waktu bisa melumpuhkan iman, tapi kita bisa kalahkan iblis itu kalau kita mau melekat sama Tuhan. Jadi pagi hari ini yang ketiga, yang paling amat terakhir ya, setelah itu pulang. Yang ketiga, tetap percaya dan tetap hidup bergantung kepada Allah. Jadi jangan pernah ragu, tetap percaya bahwa Allah sanggup membuat mujizat. Sepertinya jalan buntu di depan ini, sepertinya pandemi ini belum berakhir, tapi kita percaya Allah sanggup membuat mujizat. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dan hidup orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah hidup orang yang mau mengandalkan Tuhan. Sebelum berangkat kerja, doa terlebih dahulu. Sebelum berangkat ke gereja, ke tempat ini, doa terlebih dahulu. Itu salah satu bukti orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Di sana Bapak Ibu bisa membaca bahwa diberkati, ya. Tidak ada katanya belum diberkati, tapi akan diberkati hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Karena hidup orang yang mengandalkan Tuhan, kita itu libatkan Tuhan sepenuhnya, bahwa apa yang sudah keluar dari mulut Allah pada pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tangkap pesan Tuhan, responi pesan Tuhan pagi ini, maka mujizat akan terjadi. Kita akan mampu mengalahkan rasa takut dan rasa bimbang. Ini menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, dari 3 sikap yang harus kita miliki. Hidup melekat dengan Allah, yang dulunya alasan kita mau buang, kita mau semakin melekat kepada Allah. Yang kedua, mau memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun ngantuk, sekalipun capek, paksa untuk mau memuji dan menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tadi pujiannya dikatakan, Anak Allah, sebab Dia hidup, ada hari esok. Nyanyikan, gemakan itu akan terjadi. Jangan patah arang, ya, karena melihat situasi dan kondisi yang tidak menentu, kita tetap katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Hari esok yang penuh harapan, hari esok yang cerah, hari esok yang terus diberkati, akan terus naik, supaya nama Tuhan terus dipuji dan diagungkan, dipermuliakan. Dan yang ketiga, tetap percaya dan semakin bergantung kepada Allah. 3 hal ini menjadi kunci rahasia untuk kita dapat kalahkan ketakutan dan kebimbangan untuk meraih kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan naikkan satu pujian. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Kita naikkan pujian-pujian pada pagi hari ini. Ada waktu yang sebentar ini kita mau pakai untuk kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Selanjutnya nanti waktu saya kembalikan kepada hambanya Bapak Gembala Gereja Bethel Indonesia Sofirin Surabaya. Selamat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Engkau yang terus ditinggikan, biar Engkau yang terus dipermuliakan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya firman Tuhan akan terus berbicara, menuntun, membawa silsilah jemaat Tuhan dari hidup yang diberkati. Di akhir zaman ini kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang luar biasa. Itu akan dialami oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Terobosan-terobosan besar akan terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami mau peka Tuhan dengan suara-Mu pagi ini. Kami mau semakin intim dengan Tuhan.
kemuliaan buat Allah kita. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing dan kami percaya Engkau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami begitu bangga punya Allah seperti Engkau. Kami begitu sangat-sangat diberkati, sangat-sangat benar-benar Kau tidak pernah, Kau selalu ada buat kami ya Tuhan. Pimpin kami dengan situasi keadaan seperti ini Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang selalu ada buat kami. Kami percaya kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong. Ke depan pun kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, punya perencanaan yang luar biasa yang akan menjawab doa-doa kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah tunjukkan melalui firman-Mu, memberikan kekuatan buat kami, kesadaran buat kami bahwa Allah kami Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keberadaannya, Engkau tahu apa yang jadi beban pemikiran dan apa yang jadi sesuatu hal doa harapannya. Tuhan, Engkau menjawab doa-doanya, Engkau menjawab keinginannya, dan kami percaya Engkau mengurapi lebih lagi untuk mempercayakan pelayanan yang lebih besar ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat di gereja-gereja di mana anak-Mu ini melayani Tuhan. Berkati ya Tuhan secara pribadi kehidupannya, orang tuanya, berikan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan untuk terus boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur dan kami percaya setiap jemaat yang hadir pada saat ini pun memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini membawa kemenangan-kemenangan. Pulang dari tempat ini kuat menghadapi apapun. Pulang dari tempat ini berkat-berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, Jumat ini kita ada ibadah Jumat Agung. Kita mulai jam 9 pagi ya, akan dilayani Bapak Pendeta Muda Juanda, Dr. Juanda ya. Dan minggu tetap seperti biasa kita ada Paskah gitu ya Bapak Ibu. Ibadah kita seperti ini selama tidak ada perubahan. Kita bisa offline, tapi tetap ada online-nya untuk kita bisa menjangkau. Mungkin ada teman-teman kita yang mungkin belum bisa hadir karena keterbatasan ya sesuatu hal, sehingga melihatnya bisa lewat di Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan A2O, juga bisa lihat di siaran surga, atau nantinya doakan kita bisa siaran langsung di YouTube ya. Kita sudah dapat berkat kamera, ini sih diudik-udik saudara ya, masih cari-cari berkat kamera itu. Kita dapat sumbangan dari rekan juga hamba Tuhan yang gerejanya sudah beli baru ya, walaupun ini bahasa Jawanya lungsuran saudara ya tapi masih bagus ya, lumayan loh itu saudara. Beli barunya itu 12,5. Bekasnya saya lihat di Tokopedia itu masih 4,5 jutaan ya, kita punya ya, tinggal, dan masih baik ya, tinggal kita memperlengkapi semuanya. Soalnya ya kita masih atur baik untuk video converter ya dan sebagainya. Doakan kita bisa melengkapi satu-satu, dan kita akan pakai banyak hal ya untuk kita bisa bergerak berjejaring. Dan apalagi sejak 15 Maret kemarin saya ditunjuk menjadi Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia pada Surabaya. Ini akan banyak hal yang nanti kita bisa kerjakan ya, kita bisa lakukan. Kita akan ada nantinya siaran-siaran yang nanti ke depan kita bisa memfasilitasi hamba-hamba Tuhan tampil
ini doakan ya, kita nanti kerja sama TV Korea yang ada di Jakarta, kita akan buka di Surabaya. Jadi Tuhan itu bisa tunjuk banyak hal, ada peluang-peluang yang Tuhan berikan. Jadi ayo semangat melayani Tuhan. Kita bisa lakukan dengan situasi keadaan kayak begini sampai kita bisa langsung berdekatan. Karena apa? Selama ini kita biasa di gereja ini ada pengobatan gratis ya, 3 bulan sekali. Sekarang ini nggak bisa karena kita harus banyak izin-izinnya, karena harus berkaitan dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Juga doakan untuk kita bisa semua vaksinasi bisa berjalan lancar ya untuk kota Surabaya, dan kita boleh berkiprah nantinya. Ini saya masih diajak ngomong sama teman. Nah, nanti doakan untuk kita bisa melakukan untuk jemaat ya. Jadi ayo semangat melayani Tuhan. Tapi saya percaya yang sudah lansia sudah ya katanya ya. Ya, yang lansia sudah ya? Belum, sudah ya? Yang muda-muda ya. Dan apabila Bapak Ibu ingin memberikan persekutuan, ada nomor rekening atas nama gereja di Bank BRI ya. Kalau untuk persembahan bisa ada kotak persembahan di belakang, juga ada saya di BCA, karena kita belum buka rekening BCA karena keterbatasan yaitu tadi MOU-nya dari Sinode belum keluar. Kalau BRI kemarin dari Sinode sudah keluar sehingga bisa atas nama gereja, karena MOU-nya dari Sinode belum keluar untuk kerjasama dengan BCA, dia rekeningnya masih atas nama pribadi, tapi nanti kita salurkan ke BRI. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan dia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Dia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Dia mati dalam pemerintahan dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah. Dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, ke akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan sebelum kami berpisah, Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Dimulai dengan ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan negeri kami. Dengan situasi keadaan seperti ini, kami percaya Kau punya rencana yang luar biasa untuk negeri kami. Engkau akan membuka jalan, Engkau akan memberikan sesuatu yang baik, dan semuanya boleh berjalan balik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil, semua staf menteri, pejabat tertinggi hingga yang terendah, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, lawatan-Mu, biarlah Tuhan Kau berikan otoritas kuat kuasa-Mu Tuhan, kesehatan daripada Tuhan. Setiap keputusan yang diambil semuanya berpihak untuk rakyat Indonesia. Tuhan, pimpin juga anak-anak yang duduk di eksekutif legislatif pendidikan, yang Kau percayakan mereka untuk memegang jabatan itu. Tuhan, ingatkan, jadikan mereka garam terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan, lawatan-Mu, biar Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat yang bisa memfasilitasi kami, untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan, berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan, pimpin ya Tuhan, berikan semangat, kekuatan juga untuk pegawai yang ada di tempat bekerja. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Biar semuanya Tuhan boleh berjalan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang sekitar tempat ini Tuhan. Di RW 14, RW 15, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya. Tuhan, campur tangan, berkati orang-orang ini Tuhan, berkati mereka semuanya, supaya mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan Kau juga melihat jemaat-Mu Tuhan, setiap kami yang ada, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Engkau melawat, Engkau menilik mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah, Engkau sendiri yang akan menjawab doa mereka. Apabila ada yang sakit Tuhan, kami menyatukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Engkau mencetak kami semua menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jejaring dari gereja ini, kami boleh bergerak maju, untuk kami boleh melakukan sesuatu yang besar. Dan kami percaya Engkau mempersiapkan semuanya, baik sumber daya, baik manusia, dana, dan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah program gereja ini kita boleh berjalan sesuai dengan visi misi yang Tuhan taruh, untuk kami boleh bekerja, untuk kami boleh melakukan sesuai menjadi keinginan-Mu, untuk kami boleh berdampak di sekitar tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda Tuhan yang berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah dan bawalah pulang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau